幻师也无法战胜苦生灵特风元素，会斩断一切灵素。都是店主和副店主级别的，尽管大家的灵力都是以防御为法殿一改之前的强硬攻势，留下了深刻的印象。就不需要这种东西。话说完了吗？我的队友早知道他自杀。接下来就看你的了。终于来临。Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Throne of Steel episode ke-163. Dan sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya, yang dimana pada cerita sebelumnya kompetisi kuil tetap berlanjut dengan pertarungan antara cucu melawan kakek dan nenek, yang singkatnya Lin Xin menghadapi kakeknya dan Lin Xin bisa memenangkan pertarungan itu dengan adil. Dan selanjutnya Hao Chen melawan kakeknya juga, yang Hao Chen bisa memenangkan pertarungan tersebut. Dan setelahnya kompetisi kuil tetap berlanjut seperti biasa, dan pada akhirnya mereka memasuki ronde terakhir, pertarungan habis-habisan yang akan dilewati oleh semua peserta untuk bisa menemukan siapa juaranya. Dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan kompetisi kuil yang tetap berlanjut, yang kali ini pertarungan antara Istana Ajaib melawan Fajar Cahaya dengan Ketua Li Zhengxi yang akan berhadapan melawan Ying Er. Mereka berdua pun memasuki arena pertarungan. Di sana Penetua Li Zhengxing ternyata ia cukup baik kepada Ying Er. Penetua Li Zhengxing mengatakan kepada Ying Er bahwasanya karena di sini kekuatan di antara mereka cukup berbeda, yaitu dengan Penetua Li Zhengxing yang berada di tingkatan kelima dari level ke-9, sedangkan Ying Er masih berada di tingkatan pertama dari level 9. Penetua Li Zhengxi ingin memberikan kesempatan kepada Ying Er untuk menggunakan kekuatannya terlebih dahulu. Ying Er menerima kesempatan ini dengan senang, yang lalu pun Ying Er mengeluarkan gerbang pemanggilannya, yaitu dengan mengeluarkan binatang-binatang fantasi. Dengan Ying Er sampai mengeluarkan 6 gerbang. Hal ini pun seketika membuat orang-orang di sana menjadi sangat kaget, karena sepengetahuan mereka para summoner paling banyak hanya bisa menggunakan 2 gerbang, tetapi Ying Er bisa menggunakan 6 gerbang. Penetua Li Zhengxing yang baru saja melihat Ying Er mengeluarkan 6 binatang fantasinya dari ke-6 gerbangnya membuat Penetua Li Zhengxing merasa cukup menyesal karena meremehkan Ying Er. Ia mengakui kalau kekuatan summonernya Ying Er telah berada di atas dari kakeknya Ying Er. Yang lalu pun pertarungan mereka berdua terjadi, dengan di sini Ketua Li Zhengxing berhadapan melawan 6 binatang fantasinya Ying Er. Yang dalam pertarungan itu, Penetua Li Zhengxing ternyata mampu menghadapi ke-6 binatangnya Ying Er, walaupun ke-6 binatang itu telah berada di level 9 semua, membuat para penonton semakin mengagumi kekuatan dari Ketua Li Zhengxing yang sangat hebat. Tetapi Ying Er tidak memberikan nafas kepada Penetua Li Zhengxing, dengan Ying Er yang tiba-tiba saja bisa memanggil beberapa gerbang summoner lagi. Yang singkatnya pada akhirnya Ying Er berhasil untuk mengeluarkan sampai 12 gerbang fantasi, yang hal ini pun semakin membuat semua orang kaget. Tetapi tidak berhenti sampai di sana, ternyata Ying Er bisa mengeluarkan gerbang summoner lainnya. Yang hal ini pun semakin membuat Penetua Li Zhengxing merasa terpojok, dan Penetua Li Zhengxing sadar kalau Ying Er ini sebenarnya bisa memanggil sebanyak mungkin gerbang summonernya asal kekuatannya masih ada. Jadinya di sini Penetua Li Zhengxing harus mencegah pemanggilan Ying Er kembali, dengan Penetua Li Zhengxing menggunakan kekuatan warisan dewinya.
yang setelahnya penetua Li Zhenxing menggunakan kekuatan domain membuat Ying Er bersama dengan para binatangnya terjebak di dalam kekuatan domainnya penetua Li Zhenxing, dan di sana penetua Li Zhenxing dengan mudahnya dapat menyedot seluruh binatang summonernya Ying Er sampai membuat banyak binatang summonernya Ying Er menghilang akibat serangan dari penetua Li Zhenxing. Ying Er pun akan mencoba juga untuk menggunakan kekuatan domainnya, dan Ying Er mencoba untuk mengalihkan perhatian dari penetua Li Zhenxing menggunakan Magdul yang berubah menjadi serigala putih. Tetapi sebelum Ying Er bisa memanggil gerbang summonernya lagi, sayangnya Magdul tertangkap oleh ketua Li Zhenxing yang sampai membuat Magdul kembali berubah menjadi bentuk babinya. Dan di sana penetua Li Zhenxing mengancam kepada Ying Er untuk menyerah dalam pertarungan ini. Jika tidak, maka penetua Li Zhenxing akan menghancurkan Magdul menjadi berkeping-keping. Melihat hal ini pun membuat banyak orang tidak suka dengan sikap dari penetua Li Zhenxing yang menggunakan pengancaman kepada perempuan yang lebih muda daripada dirinya. Ying Er sangat khawatir kepada Magdul, dan Ying Er pun pada akhirnya memutuskan untuk menyerah dalam pertarungan ini, yang lalu pun penetua Li Zhenxing membebaskan Magdul kembali kepada Ying Er. Membuat pertarungan ini pun dimenangkan oleh penetua Li Zhenxing dengan Ying Er yang telah menyerah. Dan jujur, kemenangan yang sangat memalukan cuy. Tetapi bagi ketua Li Zhenxing, menang tetaplah menang. Bagi ia, hal ini bukanlah cara yang salah. Kemudian pun Ying Er kembali ke tempatnya Hao Chen, dan di sini Ying Er sangat kesal karena ia kalah begitu mudah oleh penetua Li Zhenxing, padahal ia belum mengeluarkan kemampuan spesial milik Ying Er, yaitu kekuatan domain S-nya. Namun Hao Chen dan juga Wen Zhao menenangkan kepada Ying Er kalau semuanya baik-baik saja, dan bagi mereka tidak masalah dengan Ying Er sebelumnya mengaku kalah demi keselamatan dari Magdul. Dan Hao Chen akan mencoba untuk membalas kekalahan Ying Er sebelumnya melawan penetua Li Zhenxing. Setelahnya pun kita mendapatkan ringkasan pertarungan dari babak keempat ini, yang singkatnya pada pertarungan babak keempat ini sayangnya tim Fajar Cahaya kehilangan 3 anggota mereka, yaitu Wang Zhao, Zhan Feng, dan juga Ying Er. Mereka kalah dalam pertarungan ronde keempat dan tidak bisa masuk ke posisi 16 besar, yang sekarang hanya tersisa Hao Chen, Sima Shan, Lin Xin, Chai Er, Wang Yuan, dan juga Han Yu. Sedangkan untuk Istana Ajaib, di sini Istana Ajaib sudah mengakui kalau tim Fajar Cahaya merupakan lawan yang paling tangguh di kompetisi ini, dan di sini Istana Ajaib memiliki rencana untuk bisa melemahkan kekuatan dari tim Fajar Cahaya jika mereka tidak mampu untuk mengalahkannya, yaitu dengan Istana Ajaib menyuruh kepada setiap anggota tersisa untuk pertarungan nanti mereka menggunakan kekuatan semaksimal mereka, bukan untuk memenangkan pertarungan tetapi untuk menguras seluruh anggota dari tim Fajar Cahaya, yang setidaknya setiap kompetisi berlanjut kekuatan dari tim Fajar Cahaya akan terkuras terus-menerus dalam pertarungan ini. Pertarungan kembali berlanjut dengan ringkasan pertarungan, yaitu dengan tim Fajar Cahaya menghadapi Istana Ajaib lagi, dengan Istana Ajaib menggunakan kemampuan rahasia mereka dan juga kemampuan terlarang mereka masing-masing untuk memojokkan tim Fajar Cahaya, seperti CR menghadapi seseorang yang ahli dalam menggunakan kekuatan air, yang untungnya tetap CR memenangkan pertarungan itu dengan kekuatan domainnya. Dan selanjutnya Wang Yuan menghadapi Istana Ajaib lagi dengan menggunakan teknik terlarang berupa pertahanan berlian yang sangat keras, membuat Wang Yuan tidak bisa menghancurkannya, tetapi pada akhirnya Wang Yuan bisa menghancurkan pertahanan tersebut menggunakan kekuatan dari dewa raksasanya, membuat Wang Yuan memenangkan pertarungan tersebut. Tetapi sayangnya dalam pertarungan ini Sima Shan, Lin Xin, dan juga Han Yu, mereka bertiga gugur, dan sekarang tim Fajar Cahaya hanya ada 3 anggota, yaitu Hao Chen, CR, dan juga Wang Yuan. Selanjutnya pertarungan perempat final, Hao Chen bersama dengan CR juga bisa lolos pada pertarungan ini, tetapi untuk Wang Yuan, Hao Chen sedikit khawatir dengan lawan yang akan dihadapi oleh Wang Yuan, yaitu anggota dari Istana Ajaib yang bernama Penetua Mou, dan Hao Chen mengetahui kalau Penetua Mou ini merupakan orang terkuat dari Istana Ajaib setelah dari Penetua Li Zhenxing, yang artinya ia orang terkuat nomor 2. Dan
Dan karena kompetisi yang sangat panjang, di sini Wang Yuan juga kondisi kekuatannya sudah sangat melemah. Sedangkan untuk ketua Mouwu, ia masih menyimpan banyak rahasia mengenai kekuatannya, membuat lawan Mouwu ini akan menjadi lawan yang sangat berat bagi Wang Yuan. Pertarungan antara Wang Yuan melawan Mouwu pun dimulai, yang dalam pertarungan tersebut Mouwu langsung menggunakan kekuatan domainnya yang disebut sebagai domain penjara gelap, yang Wang Yuan memasuki domain itu mengakibatkan kekuatan Wang Yuan semakin melemah dan Mouwu tanpa ia bisa mendominasi pertarungan dengan sangat santai dan juga mudah. Mouwu menyuruh kepada Wang Yuan untuk menyerah saja dalam pertarungan ini karena Wang Yuan tidak bisa berbuat apa-apa. Wang Yuan di sini benar-benar tidak bisa bertindak karena kekuatan domain dari penjara gelap dari penetua Mouwu ini yang pada akhirnya membuat Wang Yuan terjatuh dan kehabisan kekuatannya. Dan setelahnya Wang Yuan dianggap kalah dalam pertarungan ini karena sudah sangat kelelahan dan Mouwu pun menjadi pemenang. Tetapi Wang Yuan di sini tetap puas karena dirinya telah membantu CR dan juga Hou Chen untuk menunjukkan kekuatan domain dari ketua Mouwu ini, yang artinya ketua Mouwu tidak memiliki kekuatan rahasia lagi yang akan merepotkan Hou Chen dan juga CR. Dan setelahnya pertarungan semifinal akhirnya telah tiba, dengan sekarang hanya ada 4 peserta yang masuk ke babak 4 besar, yaitu Li Zhenxing, Mouwu, CR dan juga Hou Chen. Dan pertarungan semifinal ini dimulai kembali dengan pertarungan CR melawan ketua Mouwu lagi. CR menenangkan kepada Wang Yuan bahwasannya ia akan balas dendam kepada ketua Mouwu yang telah membuat Wang Yuan terluka. Setelahnya pertarungan CR melawan ketua Mouwu pun dimulai, yang dalam pertarungan itu ketua Mouwu langsung menggunakan kekuatan domain kurungan gelapnya yang membuat CR terjebak di sana. 就不需要这种东西。 Tetapi kurungan gelap ini ternyata tidak terlalu berpengaruh kepada CR yang dulunya pernah kehilangan penglihatannya, membuat domain ini tidak menjadi gangguan bagi CR, yang setelahnya CR bisa melakukan serangan bertubi-tubi kepada ketua Mouwu, membuat ketua Mouwu bonyok akibat serangan dari CR dan mencoba untuk melepaskan dirinya dengan menggunakan binatang gelap, tetapi CR berhasil menggagalkannya. 话说完了吗？我的队友早知道他自杀。 Dan pada akhirnya CR bisa mengalahkan ketua Mouwu, membuat CR pun menjadi pemenang dalam pertarungan ini. Dan berkat kemenangan CR, membuat tim Fajar Cahaya menjadi pemimpin pada kompetisi kuil ini dan berhasil menggusirkan Istana Cabe di posisi pertama. Dan selanjutnya pertarungan terakhir Hou Chen akan menghadapi penetua Li Zhenxing. Tetapi sayangnya sebelum pertarungan mereka berdua dimulai, cerita dari serial Donghua Throne of Steel episode ke-163 bersambung, dan kita akan melanjutkannya lagi di minggu depan besok. Seperti biasa, Mimin mengingatkan kalau cerita ini merupakan cerita dongeng fiksi yang hanya bertujuan sebagai penghibur saja dari cerita karangan novel, tidak ada hubungannya dengan dunia nyata ataupun menyinggung keimanan kita. Kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya! 召唤师也无法战胜苦生灵特，风元素会斩断一切联系。都是店主和副店主级别的，尽管大家的灵力都是以防御为主，电一改之前的强硬攻势留下了深刻的印象。就不需要这种东西。话说完了吗？